Halo, aku Indah. Saat ini aku mau melakukan wawancara dari narasumber mengenai peranan media massa terkait COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi sekarang aku mau mewawancarai orang yang ada di dalam rumah ini. Oke, langsung saja. Selamat siang. Selamat siang. Boleh tanya-tanya sebentar nggak, Bu? Boleh. Dari mana ya? Aku dari kampus Dharma Agung. Oh, silahkan dek, silahkan masuk. Oke, makasih. Belum aja kita ya. Oke. Silakan duduk. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Danuwati Limbung. Oke, jadi maksud kedatangan saya itu mau bertanya-tanya saja bagaimana pendapat Ibu atau pandangan Ibu mengenai peranan media massa terkait COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini, baik itu mulai dari kita lockdown ataupun new normal sekarang. Pendapat saya peranan media massa ya sangat penting dek. Peranan media massa bagi kehidupan masyarakat, terlebih lah buat saya ibu-ibu rumah tangga ini sangat penting lah dek. Karena dari media massa seperti televisi ya, kita tahu informasi tentang bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya. Kita tahu dari televisi memang banyak sih dari media massa juga yang lain banyak. Jadi sangat penting peranan media massa itu bagi masyarakat, terlebih bagi diri saya juga ya sangat penting deh. Oke, kalau dari pengetahuan Ibu tentang COVID-19 ini ada nggak Bu? Misalnya dari penularannya mungkin, atau pencegahannya, atau bahkan dampaknya juga? Jelas ada. Adalah pengetahuan saya dari memang saya tahu dari televisi, dari media inilah ya kan. Saya tahu ibaratnya penularannya. Penularannya itu kan seperti kita bersentuhan dengan orang lain, kita berpergian ke tempat keramaian, keluar dari rumah, mungkin itulah penyebabnya. Dan penularannya kita kan kalau kita bersentuh sama orang lain kan bisa menular. Jadi dari apanya juga, pencegahannya juga kita tahu dari media massa dikasih tahu dengan rajin cuci tangan. Kalau kita ibaratnya baru keluar dari rumah atau kita dari tempat keramaian, kita kan langsung terus mandi, membersihkan diri sendiri. Ya kalau dampaknya ya terus terang adalah jelas. Kalau ibaratnya kita kena COVID, itu berdampak merugikan diri sendiri. Sepertinya kita sakit, kita pergi ke rumah sakit, kita rugi di waktu, rugi di materi, jelas-jelas sangat berdampak di COVID ini. Oke, kalau boleh tahu Ibu profesinya sebagai apa ya? Saya sebagai pedagang itu. Sebagai pedagang ya. Jadi saya juga mau tanyakan kalau dari segi perdagangan semenjak hadirnya atau adanya COVID-19 di Indonesia ini, bagaimana tingkat minat dari konsumen atau mungkin dari pendapatan Ibu? Ya seperti saya pedagang ya, minat pembeli jelas kurang, sangat banyak. Kayak mana nggak kurang deh, orang pun nggak akan keluar dari rumah lagi. Bagaimana orang itu datang untuk mencari kebutuhannya ya kan, jelas-jelas peminatnya kurang. Dan saya sebagai penjualnya juga sangat berdampak deh. Ya jelas-jelas pendapatan saya kan berkurang. Saya pun nggak akan pergi keluar lagi, jadi saya nggak berdagang. Jadi jelas-jelas sangat berdampak negatif lah. Tapi bagaimana supaya cepat-cepat pergilah apalah COVID ini ya kan. Ya saya mau ilah aturan pemerintah, biarlah dulu seperti itu. Yang penting nyaman dan bisa hidup sehat lah, itulah Diku. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, ada nggak pesan atau saran Ibu mungkin bagi masyarakat Indonesia atau untuk pemerintah? Ya terus terangnya kalau saran lah aku bilang ya saran ya marilah kita saling menjaga kebersihan, marilah kita aturan pemerintah supaya jangan bepergian, jangan ke tempat keramaian, biar cepatlah pergi si COVID ini. Ya itulah menurut saya ya, biar kita atuhilah pemerintah, dan pemerintah pun ya biarlah sabarlah dulu dan memberikan saranlah kepada masyarakatnya supaya hidup dengan bersih, lingkungan yang bersih seperti itu deh, itu aja. Oke Bu, makasih banyak ya Bu ya. Oke. Cuma itu saja yang mau tanyakan.
Selamat siang Bu, Selamat permisi. siang. Oke, jadi aku mau jelaskan jenis-jenis media massa. Media massa memiliki 3 jenis. Yang pertama ada media cetak. Media cetak itu bentuk-bentuknya ada koran atau surat kabar, ada majalah dan juga ada tabloid. Yang kedua ada media elektronik. Media elektronik itu ada televisi dan juga ada radio. Dan yang ketiga adalah media massa online. Nah, untuk media massa online kita bisa mengakses informasi-informasi dari internet. Oke, jadi kesimpulan yang bisa aku tarik dari hasil wawancara yang udah aku lakukan bahwa narasumber tersebut memiliki informasi yang cukup. Dia mendapatkan informasi-informasi terkait COVID-19 yang terjadi di Indonesia sekarang ini, baik dari masa lockdown ataupun new normal seperti sekarang. Dia mengetahui bagaimana cara penularan virus ini, dia juga mengetahui bagaimana cara pencegahannya, dampak apa yang timbul oleh karena adanya COVID-19 ini, dan dia juga mengetahui bagaimana perkembangan COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Dia mendapatkan semuanya dari media massa elektronik dalam bentuk televisi. Karena media massa memiliki beberapa jenis dan dalam bentuk yang banyak, jadi untuk orang-orang yang belum memiliki smartphone atau orang-orang yang sudah memiliki smartphone tapi tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan smartphone-nya untuk mendapatkan informasi, mereka juga tetap bisa mendapatkan informasi dari jenis atau dalam bentuk media massa lainnya. Oke, jadi hanya itu saja yang bisa aku sampaikan mengenai media massa dan juga hasil wawancara yang udah aku lakukan. Terima kasih. Oh iya, untuk kita semua hati-hati dengan informasi atau berita hoax ya. Bye-bye.